Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyoman Rusmiati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pemasaran, serta rekan-rekan yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi kami. Di sini kami di kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami dengan judul pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen, studi kasus di Chow Chocolate. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Nilo Putu Bistia Dewi dengan NPM 3 terakhir 186. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Nextra Dewi, NPM 184 sebagai pemateri. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nilumadi Masayudi Andari dengan NPM terakhir 185. Di sini saya sebagai pemateri. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nimade Dila Eri Astini dengan NPM terakhir 285. Di sini saya sebagai pemateri. baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya yang dimulai dari bab 1 pendahuluan. Di mana pada bab 1 ini, yang pertama itu adalah latar belakang masa. Nah, pada masa sekarang ini, Indonesia memiliki bermacam-macam produk yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Berbagai produk diciptakan dan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Masyarakat mampu menciptakan produk yang unik dan menarik guna bersaing dengan produk lain. Produk tersebut dipasarkan dengan berbagai cara agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Orang memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki kepemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan, dan kesekian juta kebutuhan lagi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara individual. Masalah besar kecilnya bisnis hanyalah aspek skala usaha yang menentukan besarnya omset dan struktur organisasinya. Namun, pemasaran tetap dibutuhkan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Konsumen adalah pengguna barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat dan merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha, baik itu usaha kecil maupun besar, guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Berdasarkan keterangan dari pemilik Chow Chocolate, yang membedakan factory and restoran ini dengan factory and restoran lain adalah karena harganya yang terjangkau untuk anak sekolah, mahasiswa, dan mahasiswi. Sedangkan menurut penelitian, alasan memilih subjek di Chow Chocolate adalah disebabkan karena penerapan faktor 4P, yaitu produk, pledge, promotion, dan price yang tepat. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi, dan gagasan atau buah pikiran. Price atau harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan yang menentukan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen. Pledge atau tempat adalah tempat bertemunya konsumen dengan penawaran produk atau terjadinya transaksi. Chow Chocolate termasuk factory and restoran yang terletak strategis karena berada di tengah-tengah kota yang tentunya ada banyak konsumen di sana. Yang selanjutnya ada promotion atau promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang besar peranannya. Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan atau penjual untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Berdasarkan research, penelitian mewawancarai pemilik Chow Chocolate dan mendapat informasi bahwa pemasaran ini sangat penting untuk mendukung kemajuan sebuah usaha. Pak Alit juga mengungkapkan bahwa pemasaran yang dilakukan melalui penyampaian langsung dari lisan ke lisan atau word of mouth
dan juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, selain latar belakang masalah tadi, ada juga rumusan masalah. Nah, sesuai fenomena yang dipaparkan sebelumnya, permasalahan penelitian ini mampu dirumuskan, yaitu apakah ada pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Sesuai latar belakang dan rumusan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat. Untuk selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu pada bab 1 ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. Dan yang kedua ada tinjauan pustaka, di mana menguraikan landasan teori, publikasi penelitian sebelumnya, rangka konsep, dan juga hipotesis. Dan yang ketiga ada metode penelitian, di mana pada bagian ini menguraikan tentang tempat penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian, dan juga teknik analisis data. Dan pada bab 4 berisikan hasil analisis dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data, analisis data, dan disertai dengan pembahasan dari analisis tersebut. Dan pada bab terakhir yaitu bab 5 ada penutup, merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan kemudian saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya bab 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Linda. Untuk Linda dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Selanjutnya pengertian pemasaran. Pemasaran berasal dari kata market. Secara sederhana, pasar dapat dipahami sebagai tempat di mana sekelompok penjual dan pembeli bertemu untuk melaksanakan kegiatan transaksi tukar-menukar barang. Pasar ini merupakan tempat di mana konsumen dengan kebutuhan dan keinginannya bersedia dan mampu untuk terlibat dalam pertukaran guna memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Strategi pemasaran penting adalah menciptakan kekuatan merek produk dengan strategi pembeda yang jelas. Untuk itu, dibutuhkan proses pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan strategi pembeda yang jelas dengan produk pesaing dalam rangka menguatkan merek atau brand produk tersebut, perlu dipadukan keempat faktor penting aspek pemasaran untuk mendapatkan integrate value pada bauran pemasaran, yang terdiri dari 4P, diantaranya yaitu yang pertama produk yang berbeda dalam memuaskan pelanggan dengan membedakan aspek-aspek. Yang pertama kualitas, gaya, merek, kemasan, pelayanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tempat, pemasaran produk yang berbeda dan mempunyai kelas yang disesuaikan dengan target atau segmen pasar yang telah ditentukan, termasuk jalur distribusi, cakupan area, dan lokasi tempat usaha. Selanjutnya harga atau price, hal yang tepat untuk mendukung strategi pembedanya dan pemosisian produk dalam struktur harga, tukar tambahnya bagaimana, potongan penjualan yang menarik bagi kepuasan pelanggan, promo penjualan yang menarik, dan jangka waktu pembayaran yang menarik. Terakhir ada promosi atau promotion, yaitu melakukan promosi dengan cara dan gaya yang berbeda, yaitu dengan periklanan yang disesuaikan, penjualan terpusat atau melalui saluran distribusi, hadiah, promosi penjualan, publikasi, dan sponsor. Selanjutnya ada minat beli konsumen. Konsumen adalah pengguna barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain.
Minat beli konsumen adalah pemusatan perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang terhadap suatu barang. Kemudian, minat tersebut menimbulkan keinginan sehingga timbul perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat sehingga ingin memiliki barang tersebut dengan cara membayar atau membelinya. Ada 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umum dilakukan oleh seseorang, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Kebutuhan konsumen mungkin muncul karena menerima informasi baru tentang suatu produk, kondisi ekonomi, periklanan, atau karena kebetulan. Selain itu, gaya hidup seseorang, kondisi geografis, dan karakteristik pribadi dapat pula mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Selanjutnya ada proses informasi konsumen. Meliputi pencarian sumber-sumber informasi oleh konsumen, proses informasi dilakukan secara selektif. Konsumen memilih informasi yang paling relevan dan sesuai dengan keyakinan sikap mereka. Memproses informasi meliputi aktivitas mencari, memperhatikan, memahami, menyimpan dalam ingatan, dan mencari tambahan informasi. Selanjutnya, evaluasi produk. Konsumen akan mengevaluasi karakteristik dari berbagai produk atau merek dan memilih produk atau merek tersebut yang mungkin paling memenuhi benefit yang diinginkan. Selanjutnya, ada pembelian. Dalam pembelian, beberapa aktivitas lain diperlukan seperti pemilihan toko, penentuan kapan akan membeli, dan kemungkinan finansialnya. Selanjutnya ada evaluasi pasca pembelian. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian kembali akan berkurang. Selanjutnya ada pengaruh pemasaran terhadap minat beli konsumen. Pembeli bisnis memperoleh banyak pengaruh saat mereka membuat keputusan pembelian. Beberapa pemasar mengasumsikan bahwa pengaruh yang paling penting adalah alasan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pembeli akan menyenangi pemasok yang menawarkan harga yang paling rendah atau produk yang terbaik, atau juga yang memberikan lebih banyak pelayanan. Pandangan ini mendorong pemasar bisnis untuk memusatkan perhatian pada penawaran yang memiliki manfaat ekonomi besar pada pembeli. Pemasar lain berpendapat bahwa pembeli menanggapi faktor-faktor pribadi seperti kesukaan, pertimbangan, atau penghindaran risiko. Pembeli bisnis biasanya bereaksi baik terhadap faktor ekonomi dan faktor pribadi, di mana terdapat kesamaan mendasar dalam penawaran pemasok. Pembeli bisnis mempunyai sedikit dasar untuk membuat pilihan yang rasional. Mereka dapat memenuhi persyaratan pembelian dari pemasok yang mana saja. Pembeli akan memberikan lebih banyak bobot dalam perlakuan pribadi yang mereka terima. Selanjutnya, ada publikasi penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis temukan yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rini Istutiana, mahasiswa IAIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah dengan judul penelitian Strategi Pemasaran Factory and Restoran dalam menarik konsumen ditinjau dari etika bisnis Islam, studi kasus Factory and Restoran Joglo Yusudadi, Jalan Ahmad Nasution, Metro Timur. Penelitian tersebut lebih ditekankan pada pelaksanaan etika bisnis yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Nailul Karohmah, mahasiswa AIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah dengan judul penelitian Strategi Pemasaran dalam Upaya Menarik Minat Pembeli, studi di Multimart Simbar Waringin. Penelitian ini membahas tentang strategi yang diterapkan oleh Multimart. Strategi yang diterapkan Multimart mencakup keseluruhan, yaitu strategi harga, produk, tempat, dan promosi.
Strategi dominan dalam menarik minat pembeli adalah strategi harga. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sevi Harni Prasanti, mahasiswa IAIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul penelitian Analisis Strategi Pemasaran Pedagang Sembako, Studi Kasus di Pasar Bogor, Lampung Tengah. Penelitian ini terkait dengan harga yang dipermainkan oleh para pedagang dengan cara menawarkan sistem pembayaran kredit, tempo, dan arisan. Sistem pembayaran tersebut penerapannya sesuai dengan analisis menurut prinsip-prinsip strategi pemasaran umum dan Islam. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai strategi pemasaran pedagang sembako. Selanjutnya, yaitu kerangka konsep penelitian. Rangka konsep dari penelitian ini yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X pemasaran dan variabel Y minat beli konsumen. Poin yang diambil pada variabel X adalah bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, place, price, dan promotion. Sedangkan untuk variabel Y, poin yang diambil adalah tahap atau proses pengambilan keputusan seseorang konsumen yang meliputi pengenalan kebutuhan, proses informasi, penilaian, pembelian, dan yang terakhir evaluasi pasca pembelian. Bisa dilihat seperti gambar tersebut. Selanjutnya, yaitu hipotesis. Sebelumnya, hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka konsep tadi, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat. Yang pertama, AO tidak ada pengaruh positif antara pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat. Yang kedua, AA ada pengaruh positif antara pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Factory and Restoran Chow Coklat, Jalan Raya Marga Apuan, Dusun Cau, Desa Tua, Petigo, Banjar Semingan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Objek dari penelitian ini adalah pelanggan di Factory and Restoran Chow Coklat. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi yang dijadikan peneliti sebagai subjek penelitian adalah pelanggan yang berkunjung di Factory and Restoran Chow Coklat. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
Purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik yang dapat mempermudah peneliti dalam memilih sampel sebab memiliki kriteria-kriteria penelitian yang dapat ditentukan. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Identifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen atau variabel terikat atau yang sering disebut Y. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas atau yang sering disebut X merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemasaran. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi yang dapat diuji secara khusus. Definisi dalam penelitian tujuannya adalah memberikan pengertian dan pengukuran konsep-konsep. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama variabel bebas atau X, di mana pemasaran atau X adalah proses perencanaan konsep, harga, promosi, dan pendistribusian ide-ide barang maupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada penelitian ini menggunakan indikator model bauran pemasaran atau 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Dengan alternatif jawaban ada 5, yaitu sangat setuju atau SS diberi skor 5, setuju atau S diberi skor 4, netral atau N diberi skor 3, tidak setuju atau TS diberi skor 2, dan sangat tidak setuju atau STS diberi skor 1. Yang kedua ada variabel terikat atau Y, di mana minat beli konsumen atau Y adalah pemusatan perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang terhadap suatu barang. Kemudian, minat tersebut menimbulkan keinginan sehingga timbul perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat sehingga ingin memiliki barang tersebut dengan cara membayar atau membelinya. Pada penelitian ini menggunakan indikator model tahap proses pembelian konsumen yaitu pengenalan, proses informasi, penilaian, pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Dengan alternatif jawaban ada 5 yaitu sama seperti variabel bebas tadi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan data guna melengkapi pembuktian masalah. Maka, dalam masalah ini, penelitian menggunakan metode pengumpulan data, kuesioner, dan wawancara. Yang pertama ada kuesioner atau angket, di mana kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa angket merupakan daftar pertanyaan yang harus dikerjakan oleh responden. Dalam penelitian ini, angket menggunakan pengukuran skala Likert. Skala Likert adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu sebagai fenomena sosial. Angket ini disebarkan kepada responden dengan setiap soal terdapat alternatif pilihan yaitu sangat setuju atau SS diberi skor 5, setuju atau S diberi skor 4, netral atau N diberi skor 3, tidak setuju atau TS diberi skor 2, dan sangat tidak setuju atau STS diberi skor 1. Yang kedua ada metode wawancara, di mana wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan
data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur minat beli dan konsumen dengan melihat pemasaran atau 4P oleh Chow Coklat. Yang pertama ada validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Kevalidan penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan korelasi produk momen dengan ketentuan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui validitas instrumen adalah berawal dari penyebaran angket variabel X yang diberikan kepada 67 responden untuk diketahui hasilnya. Angket yang disebar merupakan pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban dan skor yang akan diberikan, yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran yang sama pula. Dalam hal ini, menggunakan uji reliabilitas dengan menggunakan alpha-Cronbach, apabila nilai alpha-Cronbach suatu variabel lebih besar dari 0,6, maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut reliable. Itu berarti bahwa apabila nilai alpha-Cronbach suatu variabel lebih kecil dari 0,6, maka indikator yang digunakan adalah variabel tersebut tidak reliable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear sederhana. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan Y pintasan atau nilai Y aksen bila X sama dengan 0. B sama dengan kemiringan dari garis regresi atau kenaikan atau penurunan Y aksen untuk setiap perubahan satuan X atau koefisien regresi yang mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Sedangkan X adalah nilai tertentu dari variabel bebas dan Y aksen adalah nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari bab 4, yaitu analisis data dan pembahasan. Di mana yang pertama ada sejarah singkat Chow Coklat. Dusun Chow terletak di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali.
sangat dekat dengan Desa Jatiluwe, salah satu warisan budaya yang dilindungi UNESCO. Chow Coklat didirikan Desember 2014 dan mulai beroperasi pertengahan 2016. Chow Coklat didirikan untuk memberikan kemudahan akses bagi petani kakao lokal untuk menyalurkan hasil pertaniannya. Hasil kakao dari petani sekitar tidak akan dibeli sebelum Chow Coklat melakukan pendampingan agar kakao yang dihasilkan petani berkualitas tinggi dengan 2 syarat utama, yaitu kakao harus memenuhi standar fermentasi dan organik. Di Kabupaten Tabanan, lebih dari 15 kelompok tani dengan anggota tidak kurang dari 20 orang petani kakao setiap kelompok. Sebagai mitra Chow Coklat dalam menghasilkan biji kakao organik terfermentasi di Kabupaten Jembrana, Chow Coklat juga bekerja sama dengan sebuah koperasi tani yang bernama Koperasi KSS yang beranggotakan lebih dari 600 orang petani. Pemasaran produk coklat yang diproduksi oleh Chow Coklat hampir di seluruh Bali melalui berbagai swalayan dan supermarket seperti Carrefour, Indomaret, Cikleq, Pepito, Cokomart, Dapri Bandara Internasional Ngurah Rai, Krishna Pusat Oleh-oleh, Delta Dewata, Transmart, dan lain sebagainya. Selain itu, kini Chow Coklat juga memulai mengekspor produk coklat ke New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, dan sedang mempersiapkan diri untuk ekspor ke Amerika. Chow Coklat selain menghasilkan produk berupa coklat, juga mengembangkan wisata pertanian berbasis coklat, mengenalkan kepada wisatawan tentang tanaman kakao mulai dari budaya, pemeliharaan, panen dan pasca panen, serta pengelolaan menjadi produk coklat dengan konsep from farm to coklat ready to consume. Next. Selanjutnya ada visi misi Chow Coklat. Yang pertama ada misi mengembangkan bisnis pariwisata berbasis pertanian dengan misi bisnis pariwisata berbasis tanaman kakao dan produk olahan Chow Coklat organik, pendidikan bagi generasi muda tentang sistem pertanian berkelanjutan berbasis tanaman kakao dengan moto bertani sebuah pilihan hidup generasi muda Bali. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi, jabatan dan karyawan Chow Coklat. Yang pertama ada pemilik yang bernama Dr. Insinyur Iwayan Artawiguna MSI. Yang kedua ada kasir yang bernama Erni dengan karyawan Krishna, Ega, Rian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengujian instrumen. Yang pertama ada uji validitas yang berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 67 konsumen Chow Coklat dengan 20 soal, di mana 10 soal diantaranya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pemasaran dan 10 soal lainnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan minat beli konsumen. Suatu pertanyaan dapat dikatakan valid apabila besar nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan dari setiap indikator variabel pemasaran dikatakan valid sebab R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitu juga variabel minat beli konsumen, masing-masing pertanyaannya valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 67 konsumen Chow Coklat menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan dari setiap indikator variabel pemasaran produk
makanan dan variabel minat beli konsumen dikatakan reliable. Suatu indikator atau pertanyaan dikatakan reliable apabila nilai approximate lebih besar daripada 0,6. Pengujian reliabilitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran yang digunakan tetap konsisten. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa dari setiap indikator pertanyaan memiliki nilai approximate lebih besar daripada 0,6, maka seluruh indikator pernyataan tersebut reliable. Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 67 konsumen chow coklat menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan dari setiap indikator variabel pemasaran produk makanan dan variabel minat beli konsumen dinyatakan reliable. Pengujian reliabilitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran yang digunakan tetap konsisten. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa dari setiap indikator pertanyaan memiliki nilai approximate lebih besar daripada 0,6, maka seluruh indikator pertanyaan tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas diolah menggunakan program SPSS versi 20. Kuesioner pada variabel pemasaran dan minat beli konsumen totalnya berjumlah 20 butir pertanyaan yang dinyatakan valid serta reliable. Berdasarkan hasil uji T, diketahui hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai T dihitung lebih besar dari T tabel yakni 2597 lebih besar dari 2000. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis diterima, maka dapat diketahui bahwa pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini berarti bahwa dengan penerapan pemasaran yang efektif, maka akan menimbulkan minat beli pada konsumen. Berdasarkan hasil analisis data dengan uji T di atas, dapat dipahami bahwa ada pengaruh positif pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Chow Coklat 15A Kota Metro. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran produk makanan dan minuman merupakan faktor yang tidak terpisahkan dalam minat beli konsumen. Karena besar kecilnya nilai pemasaran produk makanan dan minuman akan berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat minat beli konsumen. Selanjutnya, ada analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif di atas, membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen. Oleh karena itu, untuk memperkuat hasil tersebut, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Chow Coklat serta melakukan wawancara kepada pemiliknya, karyawan, dan konsumen di Chow Coklat. Hasil wawancara peneliti dengan Eni Suwanti sebagai pemilik Chow Coklat mengatakan bahwa pemasaran adalah tindakan untuk memajukan sebuah usaha agar usaha tersebut dapat maju dan sukses. Beliau mengungkapkan bahwa di Chow Coklat menerapkan 4V, yaitu Place, Product, Promotion, dan Price. Namun, penerapan 4P tersebut tidak diterapkan secara bersama-sama, melainkan secara berangsur satu persatu. Segi place atau tempat memang sengaja dipilih di area kampus karena di sana adalah kota pendidikan yang tentunya ada banyak konsumen di sana. Sedangkan jika dilihat dari pandangan konsumen, Chow Coklat menyediakan tempat yang nyaman, bersih, dan tidak sempit. Selain itu, juga tersedia tempat parkir di area depan Chow Coklat. Produk yang disajikan tidak jauh berbeda dengan rumah makan yang ada.
Namun, pemilik Chow Coklat berusaha agar rasa dan kualitas masakan tetap terjaga. Jenis makanan yang dijual diantaranya adalah paket ayam, pecel lele, dan nasi goreng spesial, nasi goreng soto, nasi goreng ati, nasi goreng ayam, nasi goreng bakso, nasi goreng telur, sop ayam, soto daging, mie goreng, mie rebus, martabak mie, dan telur gulung. Sedangkan jenis minuman yang dijual yaitu jus apel, buah naga, alpukat, mangga, wortel, jeruk, nano, jeruk susu, melon, semangka, dan tomat. Lemon tea, es teh susu, cappuccino, kopi, dan sop buah. Jenis makanan yang paling laku terjual adalah paket ayam dan nasi goreng, sedangkan untuk jenis minumannya adalah es teh dan aneka jus. Promotion atau promosi pernah dilakukan melalui Radio Duta dan Ramayana, namun yang paling mempengaruhi adalah pemasaran dari lisan ke lisan. Pemasaran dengan cara tersebut sangat mempengaruhi minat beli konsumen. Sedangkan pada price atau harga, pernah dilakukan penetapan harga serba 10.000, namun seiring waktu, harga sesuai dengan harga di pasaran penjualan. Menu makanan di Chow Coklat yang harganya paling tinggi adalah nasi goreng spesial yaitu 13.000, sedangkan yang paling murah adalah mie rebus, mie goreng, dan soto ayam yaitu 7.000. Minuman jus harganya rata-rata 8.000 dan es teh yang termurah yaitu 3.000. Ibu Eni mengungkapkan bahwa pemasaran produk makanan dan minuman sangat berpengaruh kepada minat beli konsumen, dibuktikan dengan peningkatan omset dan perkembangan konsumen yang semakin bertambah setiap harinya. Berdasarkan keterangan dari Emi atau kasir dari Chow Coklat, ia mengungkapkan bahwa suatu rumah makan akan maju apabila menerapkan pemasaran dengan baik. Ketika pemasaran dilaksanakan dengan baik, maka akan mempengaruhi minat beli seorang konsumen. Dengan kata lain, Chow Coklat menerapkan pemasaran yang dalam hal ini adalah 4P, yaitu Place, Product, Price, dan Promotion. Meskipun tidak semuanya langsung diterapkan secara bersamaan, yang kemudian dapat mempengaruhi minat untuk membeli dibuktikan dengan ramainya konsumen setiap harinya, terutama ketika masuk jam makan siang. Berdasarkan keterangan dari LN, salah satu konsumen dari Chow Coklat, pemasaran produk makanan dan minuman mempengaruhi minat beli konsumen, tetapi tidak terlalu signifikan. Misalnya, konsumen memiliki minat untuk membeli produk makanan dan minuman itu dilihat dari segi rasa, kualitas masakan suatu rumah makan. Jika dilihat pengaruhnya, maka akan menarik minat konsumen, yaitu artinya akan meningkatkan jumlah konsumen di Chow Coklat. Berdasarkan keterangan dari NB, pemasaran sangat mempengaruhi minat beli konsumen apabila jika rumah makan tersebut semakin meningkatkan cara pemasarannya. Misalnya menerapkan harga murah, tempat yang strategis, promosi melalui media sosial, serta pemilihan produk makanan dan minuman yang berbeda. Maka konsumen akan lebih tertarik dan pemasaran untuk membeli produk makanan dan minuman di Chow Coklat. Akibatnya yang timbul ketika itu dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan ramainya konsumen dan pendapatan yang berubah. Selanjutnya ada semakin baik penerapan pemasaran, maka semakin tinggi pula minat beli konsumen. Pengaruh pemasaran terhadap minat beli konsumen pada Chow Coklat yaitu next. Yang pertama ada nama baik.
Chow coklat akan semakin banyak dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga konsumen yang tentunya menimbulkan nama yang baik bagi chow coklat. Yang kedua, ada penambahan jumlah konsumen. Semakin baik kualitas masakan dan juga penerapan pemasarannya, maka akan mempengaruhi konsumen untuk berlangganan yang kemudian menjadi penyebar pada konsumen lain untuk ikut serta menjadi konsumen chow coklat. Sehingga hal tersebut berakibat ramainya konsumen. Yang ketiga, ada naiknya omset atau pendapatan. Apabila konsumen di chow coklat makin banyak, maka akan meningkatkan jumlah pendapatannya pula di setiap harinya. Ramainya konsumen berakibat omset chow coklat menjadi naik. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok Ani. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan bab kelima, yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian. Pengaruh pemasaran produk makanan minuman terhadap minat beli konsumen di chow coklat ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen. Melalui metode pengumpulan data berupa angket yang disebarkan pada pelanggan di chow coklat, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pemasaran produk makanan dan minuman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen di perusahaan tersebut. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran produk makanan dan minuman serta minat beli konsumen di chow coklat dapat diandalkan. Analisis kuantitatif menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemasaran produk makanan dan minuman dengan minat beli konsumen. Analisis kualitatif melalui wawancara dengan pemilik, karyawan, dan konsumen juga mendukung temuan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemasaran produk makanan dan minuman di chow coklat memiliki dampak yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Pemasaran produk makanan dan minuman merupakan strategi yang penting dalam meningkatkan minat beli konsumen. Dalam konteks chow coklat, pemasaran yang baik dapat meningkatkan minat beli konsumen dan omset usaha perusahaan. Variabel bauran pemasaran produk pledge price promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Konsumen cenderung lebih tertarik untuk membeli produk makanan dan minuman dari chow coklat. Untuk selanjutnya ada saran-saran. Yang pertama, bagi chow coklat, saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini yaitu sebaiknya chow coklat berupaya mempertahankan pemasaran yang sudah diterapkan sebelumnya dan meningkatkan pemasaran tersebut agar usaha dapat lebih berkembang dengan baik. Chow coklat diharapkan memberikan pemasaran yang optimal kepada konsumen seperti memberikan perhatian kepada konsumen, memahami apa yang dibutuhkan konsumen, serta menyediakan fasilitas yang lebih memadai lagi bagi konsumen yang datang ke chow coklat. Dan yang kedua, bagi konsumen, minat beli seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh penerapan pemasaran yang baik. Karena semakin baik penerapannya, pemasaran akan semakin tinggi pula minat beli seorang konsumen. Saat konsumen lakukan pembelian, konsumen harus lebih teliti dan membeli dan menilai dengan baik produk makanan dan minuman sehingga dapat menentukan bahwa produk makanan dan minuman tersebut layak untuk dibeli. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk itu kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.